Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalani kehidupan. Oke, langsung saja kita teruskan pembahasan kita yang masih dengan kitab yang sama yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Uspuri dalam kitabnya yang dinamakan Uspuriyah. Dalam hadis kedua yang bertemakan tentang larangan berputus asa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi minal abidil muqniti, yang artinya pendosa yang mengharapkan rahmat Allah adalah lebih dekat kepada Allah daripada abid atau ahli ibadah yang membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Kisah yang berdasarkan dengan hadis ini diberitakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Umar bahwa seorang laki-laki dari umat terdahulu rajin beribadah, namun memberatkan diri serta membuat orang-orang berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian ketika ia mati dan berkata di dalam akhirat, "Wahai Tuhanku, apakah yang Engkau sediakan bagiku?" Allah menjawab, "Api neraka." Orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, manakah ibadah dan jerih payahku?" Allah menjawab, "Dulu engkau membuat orang-orang berputus asa dari rahmatku di dunia, maka sekarang aku membuatmu berputus asa dari rahmatku." Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang laki-laki tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kecuali mengesahkan Allah atau bertauhid. Ketika menjelang mati, ia berkata kepada keluarganya, "Jika aku mati, bakarlah aku dengan api sampai menjadi abu. Kemudian buanglah abunya ke laut." Mereka pun melaksanakan wasiatnya. Kemudian ia ditanya oleh Allah, "Apakah yang menyebabkan engkau melakukan hal ini?" Orang itu menjawab, "Aku takut kepadamu." Maka Allah mengampuninya. Padahal ia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kecuali mengesahkan Allah. Dan ada kisah pula diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihi salam yang pada waktu matinya tidak ada orang yang mau memandikan dan mengapaninya karena kejahatannya. Orang-orang mengusung dan melemparkannya ke tempat sampah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat si fulan yang diletakkan di tempat sampah, sedangkan ia adalah seorang waliku. Mereka tidak memandikan, mengkafani, dan menguburnya. Maka pergilah engkau dan mandikan dia lalu dikafani. Sembahyangi dan kuburlah orang itu." Datanglah Musa dan bertanya kepada mereka tentang mayat itu. Orang-orang bertanya kepadanya, "Orang itu mati dalam sifat begini dan begini, dan ia seorang yang banyak berbuat kejahatan." Musa berkata, "Di mana tempatnya? Karena Allah telah mewahyukanku untuk kepentingan orang itu." Musa berkata pula, "Tunjukkan kepadaku tempatnya." Dan orang-orang itu pergi bersama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat mayit tergeletak
di tempat sampah, dan ia telah diberitahu oleh orang-orang tentang kejelekan perbuatan-perbuatannya. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mengubur dan menyembahyanginya, sedangkan kaumnya menyaksikan kejahatannya, dan Engkau lebih mengetahui daripada mereka mengenai pujian dan celaannya." Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatan-perbuatannya. Hanya saja ia memohon kepadaku pada waktu wafat dengan 3 hal, yang apabila makhlukku yang berdosa memohon kepadaku dengan perantaraan ketiga hal tersebut, niscaya kuberikan padanya apa yang dimohon itu. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon? Sedangkan aku adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, apakah ketiga perkara itu?" Allah menjawab, tatkala menjelang mati orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui kepada diriku bahwa aku melakukan maksiat, sedang hatiku tidak menyukainya. Tetapi dalam diriku terdapat 3 perkara, hingga aku melakukan maksiat meski hatiku tidak menyukainya. Pertama, hawa nafsu, teman yang buruk dan iblis yang terkutuk. Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat. Engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku." Kedua, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat, dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Namun aku suka menemani orang-orang saleh, dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik. Hingga seandainya ada 2 orang, yang satu baik dan yang satu lagi jahat, niscaya kudahulukan keperluan orang-orang baik daripada orang jahat." Dalam satu riwayat dari Wahab bin Munabih diceritakan, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, jika Engkau memaafkan dan Engkau ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu bergembira, dan sedihlah setan, musuhku dan musuhmu. Jika Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembiralah setan serta pengikutnya. Maka ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kukatakan, dan kasihani serta maafkanlah aku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka aku pun mengasihi, mengampuni dan memaafkannya, karena sesungguhnya aku Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengaku berdosa di hadapanku. Orang ini telah mengaku berdosa, maka kuampuni dan kumaafkan dosanya. Hai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena dengan berkah kehormatannya di sisiku, aku mengampuni orang-orang, menyembahyangi dan menghadiri penguburan jenazahnya." Selesai sudah hadis kedua dari kitab Usfuriyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Usfuri. Maka hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, janganlah berputus asa, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih bagi orang-orang yang ingin berusaha mendapatkan rahmat darinya. Cukup sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaklumi, karena saya masih proses belajar
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.